La ilaha illallah. La ilaha illallah. Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. 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 Bismillahirrahmanirrahim. Qala dawuh Al-Manawi sapa Imam Manawi fi Faidul Qadirin dalam kitab Faidul Qadir. Hadisul ghadabi utawi hadis kang rengake ghadab. Hadza rupane iki hadisul ghadab rubul islami kus prapati Islam. Li anal a'mala korona temen setuhune pira-pira amal khairun iku bagus wa syarrun lan ala. Wa syarru utawi ala yang sya'u iku cukul apa syar an syahwatin saking syahwat wa ghadab au ghadabin utawa ghadab. Wal khairu ta'i bagus ya tabdomanu iku mengkuat utawa nyimpen apa khair nafyal ghadabi ing nafyake ghadab. Fatadhammana mongko nyimpen apa khair nafya nisfil syari ing nafiake separone Allah ing nafiake separone Allah wa huwa utawi li anal a'mal ila akhirih. Rubul majmu'i ku seprapate perkara kang ngumpulake. Jadi menerang hadis yang menerangkan tentang ghadab ini adalah bagian dari seperempatnya Islam, dikarenakan amal itu ada kalanya bagus, ada kalanya syar, jelek. Dan wasyaru, perkara jelek ini timbul an syahwatin, muncul karena syahwat, au ghadabin atau karena ghadab. Jadi syar ini kejelekan timbul karena syahwat atau karena marah. Seperti halnya pembunuhan itu timbul karena marah, atau na'udzubillah seperti pemerkosaan itu timbul karena adanya syahwat dan yang lainnya. Banyak contoh-contoh jelek, perkara jelek ini timbul karena syahwat atau karena ghadab, karena marah. Wal khairu yatadammanu nafyal ghadabi, sedangkan kebaikan ini menyimpan atau ada unsur mentiadakan ghadab. Jadi kebaikan itu otomatis sudah menghilangkan ghadab. Ini kebaikan. Nah, jadi kebaikan ini mengandung atau menyimpan atau ada unsur menghilangkan ghadab. Maka otomatisnya yang namanya kebaikan ini sudah menghilangkan separuh dari kejelekan. Jadi ketika melakukan bagus ini sudah mengandung unsur menghilangkan separuh dari perkara jelek. Jadi seperti itu. Namun tidak semua perkara baik ini baik dilakukan ketika caranya salah. Sholat itu baik, namun kalau caranya salah maka menjadi salah. Itulah pentingnya kita bagaimana mengetahui cara berbuat baik, cara menghindari berbuat jelek. Di pesantren ini kita alhamdulillah sudah diajarkan
seperti itu. Makanya tanamkan mondok sampai selesai. Kapan selesainya mondok? Kapan? Sampai meninggal. Mondok, Mas. Artinya mondok kalau mencari ilmu di pesantren memang biasanya sampai selesai jenjang pendidikan, setidaknya selesai itu tugas, 5 tugas di luar, 5 tugas di dalam. Namun kalau mencari ilmu, ya, yang namanya mondok itu identik dengan nyari ilmu. Ini sampai meninggal dunia. Hatta ketika kita sudah di rumah, ya kita tetap harus mencari ilmu. Namun nanti berbeda sudah. Kalau sudah di rumah, lebih-lebih sudah berumah tangga, ilmu yang dicari itu ya bukan nahwu sorof lagi, ya kan? Namun bagaimana cara interaksi dengan istri, interaksi dengan keluarga, dengan mertua, dengan masyarakat itu seperti terus belajar terus begitu. Jadi lulus dari pesantren ini kalau hanya sekedar lulus tanpa gak pernah ngajar, ya, gak pernah khidmah, ini masih kalau gengan tuh korang sedek, adek bujennya. Jadi harus ada dibumbui, ya, dengan yang namanya hikmah dalam hal apapun itu. Hikmah itu menerima atau berkhidmah melayani pesantren atau keluarga pesantren dengan apapun tugas yang kita terima, yang diberikan oleh pesantren. Itu seperti itu. Wa qala lan dawu as-sayyidu sapa Sayyid rupane Sayyid Murtado Az-Zabid ba'da sardil hadisin dalam sakwise nutur hadis min turukin saking piro-piro sanad syata kang perenco atau kang macem-macem kauluhu tawi dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane la taghdab daulat taghdab yahtamilu kumemper apa kauluhu amro ning perkara loro ahaduhuma utawi salah siji amro ini ayakuna iku yen to ono aduma ayakuna iku yen to ono muradu apa perkara kang den karepake apa perkara kang den karepake kauluhu alam ruiku perintah bil asbabi kelawan piro-piro sebab allati kang tujibu kang netepake opo asbab husnal khuluqi yang baguse pakerti fa inna nafsa mongko temenustune awak-awakan ila takhallaqat ikwari kalane gawe budi pakerti apa nafsu bil akhlaqi kelawan piro-piro akhlak al jamilati kang bagus wa sorot lan dadi apa al akhlak al jamilah laha ketuwe nafas adatan iku adat aujaba mongko netepake apa aujaba mongko netepake zalika maring nafas laha aujaba mongko netepake la maring nafas zalika apa mengkono al akhlak al jamilah raf al ghadabi ngilangi ghadab inda husuli asbabi nalikane hasile piro-piro sebabe ghadab wasane utai kang kaping pindho ayakuna biantono al muradu apa perkara kang den karepake la takmal iku aja nglakoni sira bi muqtadal ghadabi kelawan perkara kang natrapi ghadab idza sholari kalane hasil apa muqtadal ghadab laka kedue sira
bal jahid balik nemen-nemen nono siro atau merangono siro nafsaka yang nafsu siro ala tarkitan fidhi ngatasi tinggal nerusake ghadab wal amalilan tinggal ngelakoni bima kelawan perkara ya muru kang perintah opo ghadabi kelawan ma Fainal ghadaba mongko temen istune ghadab idza malaka kuari kalane nguasai atau miliki apa ghadab ibna Adam ing anak turune Nabi Adam kana mongko apa ghadab kal amiku kaya wong kang merintah wana hilan iklan iku kaya wong kang nyegah lahu maring ibnu Adam wa idza lam yamtasilan ing dalem nalikane orang lakoni sapa ibnu Adam maing perkara ya muru kang perintah apa ghadab ing ibnu Adam bi kelawan ma ya ghadab mongko muring apa ghadab hu ing ibnu Adam wajahid lan nemen-nemen ono sira atau merangono sira nafsau Nene ghadab indafa mongko dadi ketolak anu saking ibnu Adam syarul ghadab apa olone ghadab wa rubbama sakana lahu apa ghadab ibnu Adam wa zabalan ilang apa ghadabuhu maka anna mongko kaya teman-teman stuni ibnu Adam hina idzin ing dalem nalikane rubbama sakana ghadabuhu lam yaghdab iku ora muring sapa ibnu Adam aha itu bacanya di rumah ihi apa aha wis tutup ai intaha wis tutup ittihafus sadatil muttaqin opo keterangan kitab ittihafus sadatil muttaqin tapi bacanya itu yang bagus dengan aha ya jangan begitu ihi ya jangan begitu jadi lagu itu pengaruh terhadap etika kita pengaruh lagu itu intonasi kata itu juga pengaruh terhadap etika kita aha itu tak bagus ihi juga tak bagus yang normal-normal saja jadi apa yang telah disampaikan oleh Sayyid ini Zubaid ungkapan atau dawuh la taghdab ini ada dua kemungkinan. Salah satu kemungkinan yang pertama adalah yang dikehendaki al-amru bil asbab allati tujibu husnal khuluqi. Perintah ya untuk melakukan sebab-sebab yang menyebabkan kita bisa berperilaku bagus. Jadi lafaz la taghdab itu ada dua kemungkinan. Kemungkinan yang pertama adalah memerintahkan kita untuk melakukan sesuatu yang bisa menyebabkan kita mempunyai budi pekerti yang baik, yang bagus. Jadi kebiasaan kita itu penting loh ya. Kebiasaan kita itu menentukan bagaimana akhir dari kita. Kalau kebiasaan di pondok itu D3 apa? Datang, duduk, gumeng atau tidur, ya di rumah gak jauh beda dengan itu sudah. Kalau di pondok kebiasaannya bagus, maka di rumah kebiasaan juga bagus. Kalau di pondok sengkah, di rumah kebiasaannya itu akan menilai ke rumah juga sengkah. Makanya ya kita itu butuh mempelajari sesuatu yang menyebabkan kita mempunyai budi pekerti yang baik atau yang bagus. Jadi kebiasaan-kebiasaan buruk itu harus dihindari. Lakukan kebaikan kebiasaan-kebiasaan yang menyebabkan kita mempunyai budi pekerti yang bagus. Itu. Karena ketika diri kita melakukan akhlak yang bagus, bahkan akhlak tersebut sudah menjadi kebiasaan kita ya.
Jika kita melakukan perkara bagus, bahkan akhlak bagus tersebut atau perkara bagus tersebut sudah menjadi adat atau kebiasaan kita, maka otomatis kebiasaan itu akan menghilangkan ghadab ketika muncul sebab-sebab yang menyebabkan ghadab. Contohnya, ketika kita sudah kebiasaan melakukan perkara baik, kemudian kita bertemu dengan sesuatu yang menyebabkan kita marah, umpama disalahi itu, diganggu oleh teman kita, epesoen, maka kita tidak akan marah. Epesoen kates ria, paling astagfirullahaladzim, engkau benih kates, engkau terong, seperti ya, membalas misui enggak. Kenapa? Karena sudah kebiasaan baik. Jadi kebiasaan baik ini bisa menghilangkan ghadab jika kita bertemu dengan penyebab ghadab. Seperti itu. Antri nase, ketika sudah jatahnya gilirannya, terus nasen ada lah dong. Nah, kalau kita kebiasaan baik, paling alhamdulillah. Alhamdulillah dari Jakarta, Mas. Berarti disuruh sabar, kan begitu. Disuruh sabar dulu. Entek ada ya, begitu. Inilah ya. Di antara sebab-sebab ya, wamin atau bagian dari sebab-sebab baik itu adalah berteman dengan orang yang baik. Kalau berteman dengan orang yang baik, pasti akan ketularan baik. Tegeng minyak bau tegeng sapeh bau sapeh. Itu diingat-ingat. Berteman dengan orang pintar seolah-olah pintar. Pintar monjo. Wah, kancen orang pintar, mokon pintar lagi. Oh itu. Jadi bagian dari asbab baik itu adalah berteman dengan orang baik. Makanya pilih-pilih teman itu, jangan pokok teman pebil kancaen, pilih yang baik. Berarti tidak boleh Mas berteman dengan orang yang jelek. Boleh berteman dengan orang jelek asalkan kita nanti bisa mengajak dia menuju kebagusan. Jangan sampai kita tertarik. Apa tertarik itu? Penorok bahasa Inggrisnya ya. Jangan sampai kita ikut-ikutan jelek. Contoh begini, ini yang sering terjadi loh ya. Ketika sering berteman dengan para pemabuk, dia ditawari minuman, Mak. Enggak, pokoknya enggak. Tapi demi persahabatan, enom. Waduh, repot. Nje, tak setia kawan gue. Ini persahabatan. Akhirnya nyoba sedikit. Mak, gede ras. Lakukan demi persahabatan. Akhirnya kebiasaan. Itu seperti itu. Kullu syai'in minal biasai. Setiap sesuatu itu tergantung sudah karena kebiasaan. Orang kebiasaan jelek, maka endingnya akan jelek. Gitu. Yang kedua, ya, ayyakuna al-muradu yang dikehendaki dengan dawuh ghadab ialah la ta'mal bi muqtadil ghadab idza hasala laka. Ketika gini, yang kedua adalah yang dikehendaki dari dawuh ghadab, jangan kamu melakukan sesuatu yang timbul dari ghadab. Bukan tidak boleh marah, boleh marah, namun jangan sampai dilampiaskan. Itu begitu. Bal jahid nafsaka ala tarki tanfidhihi. Bahkan berusahalah bersungguh-sungguh untuk tidak melaksanakan perkara yang timbul dari ghadab. Marah,
Malah aja tokoh. Jangan, ya gitu. Diempet, ditahan. Bukan tidak boleh marah, ketika marah tahan. Jahid nafsaka. Ditahan, seperti itu. Wal amali bima ya'muru bihi, dan meninggalkan amal yang diperintahkan oleh ghadab. Ghadab ini kalau sudah menguasai kita, seolah-olah ghadab adalah menjadi amir dan menjadi nahi. Artinya ghadab menjadi pemimpin bagi kita. Kita dikendalikan oleh ghadab ketika ghadab sudah menguasai kita. Ini sebenarnya ilmu tingkat tinggi ya. Bukan turagan, ini ilmu tingkat tinggi. Bagaimana memanage hati menjadi lebih baik. Karena memang idza soluhat, ketika hati itu bagus, maka bagus semua perilaku kita, seperti itu. Orang ketika ini mencari yang sabar, tak tahu beongguan benje. Rokokan mon marden tak rapi. Nah, ini kan tak rapi. Berarti hatinya lagi galau. Galau. Lebih-lebih kalau kretek, padahal kan nulis mau. Ini encaan orang saben, begitu. Jadi hati itu suasana luar terbawa oleh hati. Orang ketika hatinya tagel ngode, wah nyantai. Tagel tuh wah nyerodeng lho. Alias tak poristo. Itu begitu. Jadi ya apa ya? Berusaha untuk mengenjoykan diri, memanage hati dengan baik. Ini sulit. Lalu apa hubungannya hati dengan nahwu sorof, Mas? Apa hubungannya hati dengan mubtada? Apa hubungannya hati dengan rofa, nasab? Wah, banyak hubungannya. Hati yang luhur, hati yang rof'un, rofa itu dalam Ibnu Wakilnya tanda aslinya adalah Doma itu celeker. Apa celeker itu? Nunduk, ya. Hati yang tawadu. Bukan hati yang nasab. Nasab itu berfathah kan. Wah. Nah, ini ada adik maduk seperti itu. Rafa dulu. Tawadu. Begitu. Setelah tawadu dijerkan. Jer itu dengan hati yang rofa, hati yang luhur, ya, hati yang bagus itu hati yang selalu dikluk tawadu. Itu luhur hatinya, mulia. Dipraktikkan dengan cara jer, seret. Jer itu awalnya tanda awal itu adalah kasro. Ada di bawah tawadu. Tak demhede, tak dimekodim. Nah, seperti itu. Tidak sok yes, tak termopen. Tak demehede, seperti itu, santai. Mata nyambung ya, Pak Limer. Padahal direkam masuk ke YouTube ini. Sudah biasa saja sudah. Bukan karena masukkan ke YouTube terus sok bagus panomapan biar subscribe. Ya sudah seperti biasanya gitu sudah. Tegang jemok nih. Wabil makna laniku kelawan makna sanikan kaping pindho qala dawa Syekh Abdul Wahab rupana Syekh Abdul Wahab wabil makna iku khilafun utawi khilaf fi ilmil usul fikih ing dalam ilmu usul fikih. Wa idza waradalan arikal itu mekko fi ba'din nususin dalam sebagiane pira-pira nas mapa perkara ya dulu kang nutuake zahir apa zahire ma ala nafi ngatasi ku temen ing dalem taklifan ono paperden ku perintah
bima kelawan perkara laisa kang ora ana apa ma magduron iku den kuasai lil insani kedue manusa min hadhil umuri nyatane kila pira-pira perkara min hadhil umuri nyatane kila pira-pira perintah fawa mongko utawi ma laisa korano pemala zoiri kue ngatasi iku ngatasi pertelane ma atau zohiri ma. Oh ya gini ya, saya ulang lagi. Bima laisa magdun insani min hadhil umuri nyatane ikilah piro-piro perkoro itu bukan perintah. Wabitah kikin nazilan kelawan nahke kake atau nyatake ngangen-ngangen fiing dalem mah ya tabayanu dadi persingkong pertelo dadi pertelo telo kan singkong bahasa Indonesianya dadi pertelo ana apa temen sedune ma taklifuniku paperden atau merdi atau apa ya perintah bima kelawan perkara wa kang utawi mamak durun iku den kuasani. Nah, kaitannya dengan kemungkinan yang kedua bahwasannya ketika terdapat dari sebagian nas perkara yang secara zahir ini menunjukkan perintah terhadap sesuatu yang sulit untuk dilakukan, untuk dikerjakan, maka fahuwa laisa ala zahir, maka laisa ala zahirihi, maka laisa ala zahirihi ini maksudnya maka tidak seperti itu sebenarnya esensi dari perintah tersebut. Namun esensinya adalah tetap memerintahkan perintah tersebut diarahkan terhadap sesuatu yang mampu untuk dikerjakan. Begitu. Untuk menghilangkan ghadab, menghilangkan sama sekali tidak bisa, sulit itu tidak bisa. Maka diambil sebisanya apa? Mengarahkan ghadab. Artinya menahan ghadab, menahan marah atau menahan sesuatu yang ditimbulkan karena marah. Bukan tidak boleh marah. Bukan seperti itu. Ini kaitannya dengan kemungkinan yang kedua tadi. Jadi bolehlah kita marah, namun marah itu jangan kita lestarikan, jangan kita teruskan, kita tahan. Sesegera mungkin kita hilangkan marah tersebut. Makanya ada satu anjuran ketika kita marah dalam keadaan berdiri, segeralah duduk. Ketika kita marah dalam keadaan duduk, segeralah tangkit tangan, sudah tidur. Secara teori aja begini, orang ketika berdiri, apa kamu? Kemudian diri toju, apakah jadi keket? Tidak mungkin, tidak ada cerita keket tapi toju. Iya kan? Makanya ketika marah berdiri, dianjurkan untuk duduk, biar marahnya ini reda. Begitulah ketika duduk, arahkan dengan tidur. Nah, begitu. Masalan kelawan umpamane kaulu ta'i dawe Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupane la taghdab daulat taghdab zahiratu taklifiku zahiri perintah bil kafi kelawan nyegah an amrin saking perkara tabiin kang bangsa watek ghairi kasbiin kang ora bangsa kasbi wa utawi amrin tabiin al-ghadabu iku ghadab inda wujudi da'iyatihi ing dalem nalikane wujude perkara kang narik ghadab atau kang ngajak ghadab. Secara zahir lafaz la taghdab, perintah jangan marah, secara zahir ini mencegah sesuatu yang sudah menjadi bagian dari manusia, karakter manusia, bagian dari manusia. Apa ya ini? Marah ketika ada sesuatu menyebabkan marah. Tapi walakin hakikatu, tetapi ne utawi hakikate amr at-taklifu iku perintah bil kafi kelawan nyegah
amma saking perkara yu akibukan ngiring-ngiringi apa ma'al ghadaba ing ghadab. Namun secara hakikatnya perintah tersebut ini diarahkan perintah mencegah melakukan sesuatu yang ditimbulkan karena ghadab. Gitu. Bukan perintah melarang ghadab. Secara zahir memang melarang ghadab. Namun hakikatnya melarang melakukan perkara yang timbul karena ghadab. Banting gelas ya boleh karena ghadab. Banting cetaknya dibi umpamanya. Ngamuk dicopot kepalanya, dibantingkan. Terus gentosake ya boleh. Nah, seperti itu. Wayal hakulan tetemu al ghadabu sapa wong kang akeh ghadabi min sawratil nafsihi saking gumrek gawe nafsune ghadab wa mudzahirin tiqomihi lan kajelasane ngacur ghadab fal muradu mongko tekang den karepake abid iku dawu abid ngekero sira nafsaka ing nafsu sira hinal ghadab yang dalam nalikane ghadab hinal ghadab yang nyegah nafsaka an asari saking labete ghadab asayiati kang Allah ta'riful ghadabi utawi iki ku mertelaake pelanggarane ghadab. Apa ghadab itu? Apa yang dinamakan dengan ghadab? Fal ghadabu mongko ta ghadab fil lughati ing dalem menurut lughati. Naqidur ridho iku lelawanane ridho. Wa qala lan dawu sapa Abul Wafa. Al ghadabu ta ghadab iradatul idrari ku ngarepake bahayani bil maghdubi kelawan perkara kelawan wong kang den ghadabi alaihi sapa al wa qala lan dawu sapa al Jurjani Imam Jurjani al ghadabu tawi ghadab taghayyurun iku berubah ya sulukan hasil apa taghayyur inda ghilyani damil qalbi nalikane umupe getihe ati liyasula supaya hasil anhu saking ghilyan dam at-tashaqqi opo lego lisodri maring dodo. Ghadab secara lughat ialah kebalikan dari sifat ridho. Menurut Abul Wafa, ghadab ialah menghendaki mencelakakan atau menghendaki mencelakakan orang yang dimarahi. Itu ghadab secara lughat ini ya. Kemudian menurut Syekh Jurjani, Imam Jurjani, ghadab adalah suatu perubahan yang dihasilkan ketika hati ini panas. Karena yang namanya marah itu berawal dari panas, tidak mungkin dari celep. Ketika mesem moro-moro marah tidak ada, kecuali orang gila. Jadi perubahan itu ya dihasilkan dari darah yang mendidih di dalam hati. Ya benar mendidih terus pup. Bisa dibuat kopi gitu, bukan. Ya panas hatinya ini. Ketika sudah marah, liyahsula anhu atasyak lisodri. Ketika sudah marah, hati menjadi orang kan mau lemari ngamuk kan lega. Lega kok lemari seperti itu. Itu marah. Jadi perubahan yang dihasilkan dari darah yang mendidih di dalam hati. Panas, begitu. Wa qala lan dawu sapa Hujjatul Islami. Hujjatul Islam rupane Abu Hamid Al-Ghazali. Imam Ghazali ini pengarang kitab Ihya Ulumuddin. Wa min nata'ijil ghadab bilan iku setengah saking perkara kang narik ghadab atau kang nekake ghadab al-hiddu iku unek-unek Allah wal hasadulan dengki
Wa bihi malan kelawan sebab al-hikdu wal hasad halaka rusak man sapa wong, halaka kang rusak sapa man, wa fasadalan tegese rusak man sapa wong, fasada kang rusak sapa man. Menurut Imam Ghazali, bagian dari perkara yang bisa menyebabkan ghadab ialah al-hikdu. Unek-unek olo. Apa unek-unek olo ini? Benci. Benci. Menanamkan kebencian terhadap orang lain. Orang mulai kadung pegel tak osakeun cubaan mapan nah pakun salah. Apalagi salah pakun salah. Kalau sudah kadung benci, kadung pegel seperti itu. Contoh, kita benci kepada teman kita dan kita melihat teman kita itu lagi berangkat awal jamaah, semua adzan langsung berangkat. Karena kita sudah benci, tuh pemaju demeh makan awal terus pujiah, seperti itu. Kang becakang makle juara, tinggal juara makle puji, begitu. Kenapa? Karena kita sudah terlanjur benci. Begitu. Bukan benar-benar cinta, bukan ya, tapi bilang benci ongku. Wal hasadu, dengki apa dengki itu? Ya dengki apa dulunya? Dria. Bahasa Inggrisnya itu dria, Inggris itu dria. Dria, tidak suka orang lain mendapatkan nikmat. Mon engkau tak oleh jia, maka orang lain cek sampai oleh jia. Mon engkau, kalau saya sampai ditolak oleh Mbak Fulanah, maka jangan sampai Mbak Fulanah itu diambil orang lain. Mon beda orang lain yang meminta langsung, Allah cik minta Fulanah ben bujo tolon bau kelancep na celeng, jangan. Ria lah sudahlah Allah gitu. Akhirnya kayak ya gitu. Dan hasad dan hikdu, kebencian dan dengki ini menyebabkan kita rugi, menyebabkan kita susah, kita rusak, kita galau. Galau tuh gara-garanya kan ini di antaranya. Makanya dijaga betul. Wasaruhu tawilah beti ghadab fil lisanin dalam lisan, bisyatmiku misuh, ya, yang ditimbulkan ghadab ya dari lisan adalah syatam, apa sowan ngomong syatam itu misuh bagian ngomong juga. Wal fahsilan gunem olo minal kalami saking guneman. Jadi orang kalau marah ini pasti mengucapkan hal-hal yang jelek. Terong. Oh, rambutan bucok. Itu sesuatu yang ditimbulkan oleh ghadab. Itu kalau di lisan. Apesoan, mengumpat. Wa al-a'dha yang ngatasi anggota bidorbi kelawan mukul ya. Yang ditimbulkan oleh ghadab kalau pada anggota tubuh, dor memukul. Tidak ada engkau sayang been tas, engkau cinta been prak, tidak ada. Yang namanya memukul pasti itu adalah asar dari ghadab. Kok bi emas puji habis tempelin buktinya plak. Nah, dia mau congkot lagi tobi itu tandanya sayang. Marah godo iya Kak, tapi kalau orang lagi kesem-sem itu dicubit terasa sakit. Sebenarnya sakit, namun sakitnya itu tak terasa karena
itu adalah cubitan sayang. Akan cinta aja habis 10 hektar. Makanya nggak usah pacar, langsung menikah. Nggak usah pacaran, langsung menikah. Pacaran tuh di online nah. Hanya bikin galau. Biar semangat di pondok, Mas. Tak kira semangat. Nyajen bingung, nyajen tak pernah. Sudah usah. Pondok pejenak. Moro-moro ambu itu galan akabi. Salah kiamat, Mas. Jadi beter, kiamat masih jauh. Kiamat masih jauh. Tapi jauhnya kiamat itu sebenarnya kalau dilihat dari keterangan yang ada sekarang ini sudah mendekati hari kiamat. Jauh, tinggal dinisbatkan kepada apa dulu, kan begitu. Sepeda motoran mun sekilo semak, tapi sekilo mun arangka jauh. Contohnya begini lagi, seperti yang gunungan Lanasan, kayak itu mak semak ngegagi, itu. Tapi bahasanya reng Lanasan semak, gitu. Jareng manggungan, jareng kode kan temur gitu. Begini kayak alang-alang itu. Bismillahirrahmanirrahim. Watam itu tamwid tulisannya ya, Pak? Wattahajumilan nyereng. Terus setelah wattahajumi itu salah tulisannya tuh. Itu bukan wau tapi za. Wattamzik lan nyuek. Wattamzik lan nyuek. Disobek, tak sobek lambemu gitu. Wal qatlilan mateni, wal jarhilan nyatoni. Indat tamakuni yang dalam nalikane kongang min ghairi mubalatin saking tanpa peduli. Itu asarnya ghadab kalau pada anggota tubuh. Mukul, menyerang itu Indonesia, tamzik, terus menyobek-nyobek, membunuh, terus melukai ketika memungkinkan dengan tanpa perhitungan. Pokok tokol kalah nomor peto rekor, pokok nokol kade. Itu efek dari marah. Wa amma sarwana pun utawi labete ghadab alal qalbi ngatasi hati fal hikdu mongko iku unek-unek Allah atau benci, wal hasadulan dengki, wa itmarus su'ilan nyimpen Allah, wasyamatatilan. Ini apa? Ya, nyimpen Allah sama ini. Sebentar. Begini aja. Wa itmarus su'ilan nyimpen Allah wasyamatati ya. Bisururi kelawan bungae wong liya. Wal azmilan nejo ala ifsya isari ngatasi nyebar Allah. Wahad kisatrilan ngerusak tutup, artinya merusak harga diri orang lain. Wal istihzailan geguyu atau ngremehake. Wa ghairi dzalika lan liyane mengkono al hikdu ilahirihi minal qabaihi saking pira-pira perkara Allah. Itu asarnya ghadab di dalam hati. Jadi hati menjadi resah. Itmarsu ini mempunyai rencana menyimpan kebencian. Wasyamatati bil musaati ingin selalu membalas
dengan monokol tokol, mon medeng betul. Terus susah dengan kebahagiaan orang lain, atau punya niat, punya rencana menyebar kejelekannya. Wahad kisatri, membuka rahasia orang lain. Kemudian wal istihza, meremehkan orang lain. Dan masih banyak yang lainnya. Al asbabu tawiki kumertelake piro-piro sebab al muhayyijatu kang nangi akil ghadabi maring ghadab. Wallahu a'lam. Ila mu'alif hadzal kitab. Al-Fatihah. Sekian dari saya, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.